Selamat pagi. Kami di sini hadir untuk bincang-bincang yang namanya mata kuliah Pancasila dan anti korupsi. Ya mungkin ada bahasa-bahasa atau tanggapan yang kurang berkenan, ya mohon dimaklumi. Ya yang namanya belajar. Ya, jadi Pancasila mungkin semua orang udah tahu, tapi Pancasila hubungan dengan kehidupan tentunya banyak yang tidak tahu. Ini kita mau bincang-bincang dulu ya tentang kapan kawan-kawan yang ada di sini bisa disampaikan. Jadi kira-kira di pagi ini kita ngobrol-ngobrol tentang Pancasila. Apa sih Pancasila menurut kalian sih? Kalau menurut saya itu Pancasila itu sebagai suatu lambang ideologi negara yang mempunyai 5 sila. Jadi dari sila-sila pertama sampai sila kelima itu tentunya makna yang terdalam tergantung dalam hati itu sangat sakral kalau bisa dibilang. Karena pendiri pembuat Pancasila itu dari para tokoh agama, lintas agama, para pejuang kita, pahlawan kita yang membuat Pancasila itu untuk menjadi landasan negara supaya bagaimana negara kita ini punya menjadi negara yang maju, negara yang berkompeten. Jadi Pancasila itu dalam referensi korupsi itu banyak masyarakat tahu Pancasila dari sila pertama sampai kelima tapi tidak memaknainya secara signifikan. Contohnya yang terjadi pada saat sekarang ini Pak, banyak para pejabat kita yang melakukan korupsi. Jadi mengapa mereka melakukan? Karena mereka tidak mengerti tentang arti makna Pancasila dari sila pertama ketuhanan yang maha satu sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman karena tadi pengaruh situasi dan kondisi yang membuat mereka menjadi melakukan korupsi. Tentunya yang paling utama itu ialah kalau kita memaknai Pancasila, terutama bagi orang-orang yang beradab, bagi orang-orang yang berilmu, dan bagi orang-orang yang bertuhan, mungkin mereka apabila mau melakukan korupsi itu berpikir 2 kali. Namun kenyataannya sampai sekarang ini banyak mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan merugikan masyarakat. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya pribadi, Pancasila itu selain ideologi negara, dasar negara juga dan juga falsafah bangsa. Jadi kita lihat di sini ya, kawan-kawan, dan ini banyak sekali di pemerintahan ya kan yang tidak memaknai arti Pancasila, baik itu Pancasila yang berkewarganegaraan dan juga tidak memaknai artinya Pancasila tadi dalam arti banyaknya pejabat kita yang korupsi. Nah, di sini saya sampaikan banyaknya oknum ya yang terlibat dengan korupsi saat ini kita lihat. Dari mulai kita lihat pemerintahan ya, bahkan pemerintahan yang sangat kecil sekali di desa ya kan, di mana-mana sekarang sudah menjamur yang namanya korupsi. Jadi kalau memang dia sudah lekat dengan Pancasila tadi, pasti dia akan takut. Yang pertama sila pertama tadi ya, menganggap artinya ketuhanan yang Maha Esa.
dengan dia berhubungan dan menjalankan perintah Tuhan, dia akan takut dengan yang namanya korupsi. Jangankan kita melakukan korupsi, ya kan, mendengar itu sudah takut. Karena apa? Itu semua berhubungan dengan pidana ataupun tindakan yang tidak baik dan mencontohkan kepada generasi bangsa atau anak-anak muda yang lain. Jadi kenapa? Kalau kita lihat ya teman-teman ya, dengan pejabat atau pemimpin yang korupsi, ya kan, otomatis apa? Akan mengajari yang muda-muda. Kita lihat sedangkan gue seperti ini, otomatis dia akan mengikut. Jadi itu nanti yang kita lihat masyarakat, ya kan. Dan masalah yang saya menarik ya, yang masalah keadilan sosial sila pertama dan sila yang kelima itu yang saya sangat menarik itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Banyak masyarakat di Indonesia ini yang tidak dapat keadilan, ya kan? Salah satu contoh hukum itu, ya kan, itu tumpul di atas tajam ke bawah, pisau-pisau seperti pisau. Kita lihat saat ini tengok lah, ya kan, hanya seorang pencuri ayam aja, ya kan, itu hukumannya sangat-sangat miris. Kita lihat, nah, hukumannya bisa, ancamannya bisa mencapai 1 tahun, ya kan. Bahkan pelaku-pelaku korupsi itu dia kalau sudah tertangkap di KPK tadi, dia tersenyum di kamera, seolah-olah dia menganggap itu hanya masalah biasa. Sangat miris kita lihat tadi. Itulah yang saya sampaikan menurut pribadi saya dan menurut pendapat saya pribadi. Bagaimana dan pendapat kawan teman-teman yang lain bisa dijelaskan salah satu. Ya, baik. Saya juga banyak yang mau saya sampaikan. Ada yang paham apa tentang yang baik, mohon saya tujuan hidup Pancasila ini memang untuk mengubah negara kita supaya baik, karena sila Pancasila ini ada 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan disinilah kita ingin merubah diri kita terhadap sila pertama ini, karena di suatu perbuatan ataupun kelakuan kita sehari-hari di masyarakat maupun bernegara, kita tentunya harus mempunyai adab dan perilaku yang baik. Mungkin aku nggak banyak yang saya sampaikan. Mungkin saya berkurang pengalaman yang aku nggak tahu. Dengan saya, ya ini abang-abang semua ini, teman aku yang paling apa ini ya, teman-teman sekalian. Mungkin sampai sinilah yang kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin kalau panjang umur kita, mudah-mudahan kita lanjutkan. Terima kasih. Tapi menurut saya Pancasila ini diciptakan untuk biar supaya negara kita itu ada namanya berstruktur, ada namanya peraturan-peraturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhin. Tapi ini kita kebalikannya gitu. Peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar atau orang-orang yang dia sesat sana. Kenapa harus dilanggar? Karena orang Indonesia merasa bahwasannya peraturan itu sepele. Dan
dari hal yang sepele. Jadi orang terbiasa. Jadi korupsi di Indonesia tuh rasa mereka tuh sepele gitu. Nah, makanya Indonesia ini korupsi itu sepele, kayak seperti tadi bilang, kenapa maling ayam harus dipidana segitu beratnya gitu. Nah, karena maling ayam itu nggak sepele gitu. Maling tetap maling. Maling tak maling. Sementara yang korupsi triliunan bisa didunia ya. Iya, itulah makanya Indonesia. Pancasila diciptakan itu untuk struktur Indonesia negara kita, supaya kita ada peraturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi dan kita ini. Kalau Pancasila itu dibenarin, mudah-mudahan Indonesia ini enggak negara berkembang lagi. Mudah-mudahan negara kita ini negara maju seperti negara-negara yang lain. Mereka menaati peraturan dan mereka takut akan adanya pemerintahan. Apalagi melanggar hukum ya. Ya. Jadi dari saya itu Pancasila itu memang harus dijunjung tinggi, memang harus ditanamkan di dalam hati semua masyarakat Indonesia, biar supaya tertanam rasa tanggung jawab, rasanya apa itu hukuman. Saya takut gitu. Makanya orang luar kalau negara-negara luar kalau bilang kemana negara Indonesia itu mau maju, mau sukses, orang-orang tuh Tuhannya nggak takut gitu. Tuhan nggak takut. Tuhan nggak takut ya. Kan luar biasa gitu ya kan. Jadi itulah dari saya tentang Pancasila ini. Kalau aku sih memang kalau dibilang luar biasa lah. Pemimpin kita yang menciptakan Pancasila ini luar biasa. Di situ di dalam 5 sila itu semua terkandung, ya. Di situ ada agama, di situ ada persatuan, ada keadilan, ada gotong royong, ada yang namanya toleransi, semuanya. Ya kalau aku sih betul-betul salut lah melihat pemimpin kita pada saat proklamasi kemerdekaan kita itu. Jadi ini yang perlu, kalau menurut aku sih, Pancasila itu harus betul-betul mendarah daging dalam kehidupan bangsa kita. Iya. Kenapa? Seperti tadi yang kalian bilang tadi, ya yang namanya supaya saling menghargai sesama agama. Ya, yang kedua supaya bisa saling yang namanya toleransi, menghormati agama yang lain. Ya, jadi tidak memandang dia statusnya apa, ekonominya apa, seperti apa. Jadi menurut aku memang Pancasila sungguh dasar luar biasa lah untuk bangsa kita. Iya. Tapi memang kalau analisa aku memang ada segelintir orang yang ingin Pancasila itu hancur dari negara kita. Supaya apa? Negara kita hancur. Di sini nih ya. Ya. Jadi supaya negara kita hancur, Indonesia ini dulu lanta, persatuan itu hancur, karena bisa dikatakan bangsa kita ini banyak suku-sukunya, Ya Pak, betul Pak. pulau-pulaunya. Jadi bangsa kita ini bangsa yang cukup kaya, bukan hanya kaya di dalam yang namanya perbedaan, daya alam juga, ya, daya alam juga, dan yang pulau-pulaunya juga banyak. Dari situlah negara lain ingin merebut Indonesia. Iya, karena Indonesia dilihat luas, banyak sumber air alamnya yang bisa dimanfaatkan, kaya raya. Jadi seperti inilah yang kita harus tetap tumbuh kembangkan yang namanya Pancasila itu. Aku yakin percaya kalau
Pancasila itu sudah mendarah daging di seluruh rakyat Indonesia, saya yakin percaya sih nggak bakal ada yang namanya gontok-gontokan, ya, nggak bakal ada yang namanya saling menyakiti. Menyakiti saling. Ya, jadi orang yang mau beribadah pun aku yakin nggak bakal ada yang saling mengganggu. Iya, jadi luar biasa lah Bapak pemimpin bangsa kita yang menciptakan Pancasila ini. Ya, apalagi kita lihat sekarang dengan adanya perpolitikan ini, banyak juga yang ingin mengaburkan Pancasila, banyak juga yang ingin membawa di dalam perpolitikan namanya agama. Karena nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena yang namanya politik ya demokrasi. Ya, kalau diharapkan sih yang paling utama itu ya persatuan. Bagaimana bangsa kita terpecah belah. Iya, kalau kita terpecah belah ya hancurlah kita. Habis. Jadi bagaimana Pak Timbul dalam Kalau hubungannya dengan anti korupsi ya tentunya kalau menurut aku luar biasa, hubungannya dekat itu. Kenapa? Kalau orang yang betul-betul yang namanya cinta Pancasila ya seperti sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam agama itu nggak boleh yang ada yang namanya korupsi, menggelapkan uang, makan riba. Banyak agama macam. Iya, agama kan mengajarkan yang namanya agama itu saling mengasihi, menghargai, toleransi, ya tidak mencuri. Ya tentu di agama-agama manapun nggak ada dibilang di situ mencuri boleh, kan? Harus gontok-gontokan. Gontok-gontokan, ribut, membuli, nggak ada. Nah itu dia. Jadi kalau menurut aku, kalau memang kembali lagi Pancasila itu memang tidak boleh hilang dari bangsa kita ini. Iya, tidak boleh hilang. Karena di dalam Pancasila itu, kalau memang dia betul-betul menyadari, memahami, dia pasti akan tidak melakukan yang namanya mencuri, korupsi. Enggak, dia nggak bakal mau. Tapi karena dia nggak mengetahui, dia nggak mencintai secara mendalam yang namanya Pancasila, dia anggap Pancasila itu hanya sebagai hiasan aja. Biasa aja. nggak baca gitu ya? Nah, Tulisan aja. tulisan aja. Jadi yang penting kalau menurut aku memang ketuhanan itu sangat penting di bangsa kita. Bertuhan itu sangat penting. Jangan bertuhan itu menjadi alat politik, jangan jadi dagangan. Sekarang banyak. Banyak Pak. Jual agama ada pergi. Jual agama supaya dapat makan, duit. Hanya gara-gara 100.000, 200.000, korban orang lain. Iya. Jadi kesimpulannya berarti kita ambil bersama bahwasanya Pancasila itu dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, berarti dia seperti yang bilang Pak Timbul tadi, salah satu oknum masyarakat itu untuk memaknai arti Pancasila berarti dia harus bertuhan, Ya haruslah. harus saling sayang menyayangi, ya kan? Iya. Yang masa dua Manusia. kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sebagai oknumnya kita Indonesia harus beradab, Ada apa? ya kan? Yang ketiga Santun. Persatuan. Satuan. Indonesia, berarti kita memang harus bersatu seperti yang bilang Pak Timbul tadi, jangan sampai terpecah belah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu ada masuk demokrasi, ada masuk gotong royong, saling bahu membahu, ya kan? Yang kelima tadi
Berarti kita memang harus adil lah. adil lah dalam bertindak bijaksana, mengambil dalam keputusan. Kita juga harus melihat, menghargai sesama, ya kan. Jadi kalau 5 landasan sila Pancasila ini sudah dijalani oleh masyarakat, berarti untuk referensi korupsinya tadi itu kemungkinan besar kecil ya Pak Timbul ya. Kecil karena udah betul-betul dia memahami kan Pancasila itu. Kalau menurut aku itu sih. Tapi kan zaman sekarang kan Pancasila itu udah rusak. Gimana kita cara memperbaiki sila itu biar supaya itu memperbaiki gitu. Ya, yang pertama ya apa? Dinormalkan lagi sila yang pertama tadi. Karena dengan kita tadi dengan kita bertuhan dan taat pada Tuhan, mungkin akan kecil juga untuk melakukan perbuatan itu. Dari dulu Pak Timbul. Jadi kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu memang dibandingkan dengan sekarang memang Jauh, Pak. udah rusak gara-gara politik. Pancasila kita terus, tapi syukurlah ya, seperti keadilan itu beberapa tahun yang lalu minyak di Papua itu ya puluhan ribu minyak. Kalau nggak salah aku dengar itu semen bisa 500.000 satu sak. Padahal di tempat kita itu hanya 50.000, 49.000. Sana 5.000 satu sak. 500.000. 500.000. Iya, berarti Coba bayangkan 500.000. Jadi memang keadilan memang betul-betul terjadi di bangsa kita Sama ini. juga seperti ini ya, minyak ya. Minyak. Lain gitu ya. Iya, makanya aku bilang tadi minyak yang selama ini contohnya di Papua itu kan sampai 20.000, 30.000 sekian ya kan, kita nggak sampai ya, mereka udah puluhan tahun. Jadi disitulah pemimpin kita yang melalui itu memaknai Pancasila keadilan. Keadilan ya betul. Jadi mau di Papua, mau di Aceh, mau di mana saja, Tetap sama, Sama. satu harga. warga, iya kan? Itu sebenarnya kita tetap bangsa kita tetap mencintai Pancasila, ya harus dimulai dari diri kita, keluarga kita, Tuh. anak-anak kita, tetangga-tetangga kita. Ya, makanya ya kalau bisa sih, kalau bisa waktu kampanye atau waktu pilkada jangan terima duitnya. Hah? Ayolah, susah kan? Susah. Ada yang ngasih 50.000, 100.000, Tampung. tampung semuanya. Ada yang ngasih 200.000, tampung lagi. Money Biro. Nah, jadi memang di sini kembali lagi masalah mental juga. Mental juga. Kalau mentalnya memang udah kuat, ya mau tidak mau, Nggak mau. ya. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, ya kena lah dia. tapi masyarakat Indonesia ini banyak terpengaruhi bahwasanya gini. Alah nanti kalau aku nggak ada duitnya aku cucuk dia, korupsi juga. Ini ngambil duitnya, ya kan? Nah, banyak gitu masyarakat kita, Pak. Jadi dapat saya kita harus memperbaikinya dari atas dulu. Karena apa-apa sekarang sedikit-sedikit masuk dulu. Sedikit masuk dulu. Karena orang berpikir, aku udah habis duit nih. Ini apa ini harus mengembalikan duitku? Nah, itu dia. Jadi ada yang mendiolakan ya, ada yang diolakan. Jadi Pancasila tadi di hati udah, alah udahlah hiasan aja itu, kata-kata aja itu sebenarnya kan gitu. Di rumah dulu yang isi. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sini nggak bayar, kita melalui kemampuan memang, kita melalui basic kita, kemungkinan kata-kata korupsi itu kecil.
Karena kita sesuai dengan basic kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Karena kita mau jadi seorang pemimpin nih, memang basic kita jadi pemimpin nih gitu. Kita diraga, ini enggak, aku jadi pemimpin, aku harus ada duit sekian miliar, baru aku duduk. Nanti kalau aku udah naik nih, udah duduk, sekian miliar itu harus berlipat ganda dia. Nah, itu dia. Ya karena itulah udah sistemnya itu. Udah menjadi cara daging. Sistemnya itu waktu Jadi Oh. korupsi itu macam udah budaya. Udah budaya lah. Jangankan anggota dewan, kepala desa aja di tempat kami itu, teman-teman, kalian tahu. Itu habis dari 2 miliar tuh. 2 miliar itu kepala desa aja. kepala desa, Pak. Kita sebut gimana lah Padahal, tempatnya ya. padahal gajinya hanya Nah, Banyak lah. 3 juta. itu disokong orang yang terkaya di situ, di bagian dia pengusaha minyak, ya ada bekas gula dia. Jadi mungkin dengan cara dia membacking kepala desa itu, mungkin dia nanti akan terselamatkan usaha dia lah, karena itu mungkin faktor politik juga. Itu bahas kepala desa, kita lihat lagi belum lain lagi yang lain-lain. Itu memang bisa budaya. Jadi bagaimana caranya kita berpikirlah untuk menghentikan korupsi tadi, ya kan? Itu ya dengan iman kita gitu, dengan iman kita, kata kita, bahkan yang menerima dan memberi itu sama-sama Makan riba gitu. makan riba, dan dosanya sama sih betulnya, tapi ya ada orang bilang dosa belakangan, ada juga belum. Tapi zaman sekarang memang Bang, semua cara tuh masih halal kan. Masyarakat zaman sekarang. Ya karena udah nggak takut bertuhan. Iya. Ya kan? Kalau dia betul-betul yang bertuhan, dia nggak bakal mau. Tapi kembali lagi, agama tinggal agama, perut tinggal perut. Ya kan? Ya, iya. Adil tinggal adil. Adil tinggal adil. Adab tinggal adab. Yang penting perut berisi, masalah hukum Belakangan. belakangan. Belakangan, iya. Kan begitu. Makanya seperti yang dibilang tadi sama Bang Irwan, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi memang harus dimulai dari kita lah. Istilahnya kita mengajarkan anak-anak kita, di rumah kita, lingkungan kita, paling tidak ya semoga lah apa yang kita lakukan juga sedikit banyak orang bisa ikut, ya kan? Itu aja sih. Yang penting kita tetap cinta Indonesia. Ya kan? Tapi Merdeka! Merdeka. Oke, Oke. oke. Pak, penutupan Pak. Itulah yang bisa kami sampaikan, bincang-bincang kami pada hari ini. Yang mungkin ada tanggapan ataupun pendapat kami yang salah ataupun yang belum mengena, itulah kami. Nah, jadi semoga apa yang kami bincangkan ini bisa sedikit banyak mengedukasi ya bagi pemirsa nanti yang menikmati YouTube kami ataupun bincang-bincang kami ini. Yang penting harus diingat, Pancasila harus tetap ada di negara kita. Kita harus mencintai Pancasila. Apalagi seperti kemarin sepak bola, ya, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, ya. Kita harus cinta tanah air, kita bangsa, ya, supaya negara kita tetap berdiri kokoh. Jadi sekali lagi kami minta maaf kalau ada pun kata-kata atau pendapat kami yang kurang ataupun salah, mohon dimaklumi. Jadi sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Thank you.